Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya untuk malam hari ini? Tentunya pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nanti kita kedatangan seorang tamu, yaitu dengan Eyang Kartojoyo. Nah, ini jauh-jauh Eyang Kartojoyo ini datang dari Malang, dan kita akan berbincang-bincang mengenai Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi ini teman-teman, ini mitos atau nyata, fakta atau tidak, itu jadi beredar di masyarakat. Itu bisa dikatakan buat pemuja pesugihan atau yang lainnya, tapi ini kita tidak tahu. Nah, di sini nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Eyang Kartojoyo ini, mungkin bisa menjelaskan sedikit, memberi wawasan buat kita semua yang ada di sini, yang maupun bagi kalian pencinta MK. Di sini nanti apa sebenarnya Gunung Kawi ini, ada mitos tersembunyi apa di balik Gunung Kawi ini. Saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu, di like, dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali kita membuat video itu muncul di beranda kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung temui Eyang Kartojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Eyang Kartojoyo. Nah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang, teman-teman bisa siapkan camilan seperti entah itu kopi, rokok, atau yang lainnya. Kayak yang kita bahas malam hari ini itu kayaknya sangat seru sekali. Oke, kita sapa dengan Eyang Kartojoyo. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Eyang, ini Eyang dari mana Eyang? Dari Malang. Oh, dari Malang. Malangnya pasti Malang mana? Dau, Sumber Sekar. Oh, Dau, Sumber Sekar. Mungkin pada malam hari ini yang mau kita bahas ini apa yang ini? Tentang apa ini nanti? Ngikut. Oh, ngikut ya, tentang ini nanti teman-teman, kita membahas tentang Gunung Kawi gitu yang ya. Jadi mohon maaf yang sebelum kita mulai yang bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah yang. Selamat malam semua yang ada di rumah. Ya. Jangan lupa untuk subscribe Misteri Kejawen ya. Oh iya, terima kasih yang atas sarannya. Nah, ini yang ini gimana yang bisa dimulai yang ini? Silakan, ini waktu dan tempatnya sepenuhnya saya serahkan pada yang monggo yang. Untuk Gunung Kawi sendiri sebenarnya kan banyak yang mengat mitos tempat pesugihan. Ada juga yang karena dua versi di sana, yang satu di Pesarean, yang satu di Keraton. Oh gitu. Ya, kalau menurut versi saya yang di Keraton itu yang paling tua. Yang di Keraton itu, mohon maaf yang ini soalnya saya belum pernah ke Gunung Kawi. Ini sebenarnya saya juga penasaran mau ke sana. Itu yang di Keraton itu yang untuk pesugihan itu. Semua di sana itu bisa dikatakan seperti itu, Mas. Tinggal yang ditemuinya siapa di sana gitu. Itu menurut pengetahuan saya gitu. Mohon maaf, ini maksudnya yang ditemui ini juru kunci atau makhluk halusnya gitu, atau penguasanya gitu. Juru kuncinya dulu dong. Oh iya. Maksudnya juru kunci yang ditemui. Jadi kalau juru kunci beda beda tujuan gitu maksudnya? Enggak. Ya tujuannya tetap sama, tapi kan untuk alurnya kan lain. Kalau menurut saya gitu. Kalau yang asli juru kunci kan pasti diarahkan yang benar. Oh, tempatnya di sana gitu. Kalau yang banyak apa yang ngarani abal-abal lah istilahnya gitu kan. Sekarang berarti di sana banyak yang abal-abal gitu yang? Banyak itu di sana. Bahasanya itu makelar lah, bahasanya makelar. Oh, kalau makelar itu juga diarahkan ke juru kunci yang asli apa enggak? Ada yang diarahkan, ada yang enggak. Gitu. Jadi mohon maaf yang ini mungkin saya bisa tanya agak sedikit mendalam. Itu kalau biasanya kita ke sana itu lewat makelar, itu apa ada biaya-biaya tertentu gitu ya?
menurut sepengetahuan saya itu ada, Mas. Kan kita masuk ke area sana itu kan yang dampingi kita kan maklar itu dulu biasanya gitu. Jadi diarahkan, oh nanti kalau keperluannya di sini arahnya mau apa itu kan, oh mau beli tumpeng ini kasih brosur ini khusus tumpeng ini nomornya gitu. Kalau mau kambing gitu ada sendiri channel-channelnya itu. Di sana itu. Iya. Saya sempat lihat di YouTube yang ini. Itu di sana kayaknya ada itu ya, ada apa itu? Pohon apa namanya yang Dewan Daru atau apa? Dewan Daru. Itu fungsinya sebenarnya untuk apa itu? Itu kan kepercayaan, Mas. Kalau Dewan Daru tempatnya di Pesarean, Mas. Di Pesarean yang bawah. Oh, itu yang paling bawah. Iya, yang di Pesarean. Yang besarnya yang Sujono dan Banjunggo itu. Enggak, aku bingung yang ini maksudnya itu tuh pohon itu apa mitosnya lah menurut pengetahuan orang-orang sekitar itu untuk apa? Kalau mitosnya kita kan istilahnya ritual di sana tuh. Jadi siapa yang kejatuhan pohon itu itulah dapat rezeki cepat itulah istilahnya. Oh, maksudnya tujuannya berhasil gitu. Ya, Maksudnya kejatuhan itu ada buahnya enggak tuh itu? ada. Itu maksudnya kejatuhan buah atau Iya, buah daun. Ya buah sama daun apa? Buah salah satu dari tumbuhan itu ya. Itu terjadi setelah ritual atau sebelum ritual di bawahnya pohon itu? Sebenarnya kalau itu kan harus setelahnya ritual sebenarnya. Tapi terkadang kan yo itu namanya manusia nakal kan yo ada yang dilempar dari atas kejatuhan, kesannya kejatuhan gitu. Oh, berarti yang lempar ini siapa mungkin? Yang lempar mungkin apakah kayak maklar itu? Bukan? Ya sekroninya itu. Oh, gitu. Jadi kayak Makanya untuk sekarang di Gunung Kawi diperketat. Diperketat untuk khususnya di Pesarean itu diperketat sekarang. ini sebelum kita lanjutkan ke pokok inti yang dalam itu sebenarnya bisa wisata juga nggak yang itu? Sebenarnya kalau di bawah itu kan wisata religi. Berarti maksudnya orang umum bebas ya ke sana? Bebas ya. Tapi kalau punya tujuan tertentu berarti harus menggunakan maklar itu tadi berarti? Iya, kalau kan orang luar kan nggak paham soalnya gitu. Pasti kena maklar dulu. Oke, berarti kena maklar dulu. Itu menurut yang ini, yang benar-benar bisa untuk apa itu, yang juru kunci benar itu di mananya yang mungkin di bawah itu sudah bisa atau sampai ke atas gitu? Di bawah, di atas itu bisa sebenarnya diarahkan. Kalau menurut versi saya kan untuk ritual pesugihan yang di atas, di atas bukit lah bahasanya, di atas gunung tuh. Itu yang untuk Yang asli pesugihan. untuk pesugihan. Itu mungkin yang tahu nggak itu mungkin persyaratannya apa saja itu ya? Kalau masalah persyaratan saya kurang paham betul. Itu kan itu bervariasi lah. Kalau mohon maaf yang kita santai aja, jenengan sambil rokokan, sambil ngopi, buat nopo-nopo. Jadi biar kita ngobrolnya enjoy. Jadi teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian di subscribe dulu, di like dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Karena apa? Perbincangan kita ini semakin kita mengupas masalah Gunung Kawi ini kayak semakin menarik sekali gitu. Itu yang dari bawah sampai atas itu kira-kira kita membutuhkan waktu mungkin berapa lama untuk naik ya? Apa ada kendaraan tersendiri gitu atau cukup jalan kaki? jalan kaki. Naik kendaraan nggak bisa? Nggak bisa naik gunung, Mas. Gitu. Kalau menurut yang tahu ini kalau ritual di sana itu membutuhkan waktu berapa hari gitu? Apa beda-beda gitu? Beda-beda, paling sedikit 7 hari. Paling lama? Ya tergantung diterima enggaknya itu. Ya bisa sampai 10 hari, sampai 15 hari gitu. Oh, berarti intinya di sini kalau belum diterima belum bisa pulang gitu.
Ya, atau nunggu diterima dulu? nunggu diterima dulu. Apakah semua bisa diterima yang ini? Kalau ya itu udah 50-50 kalau itu Mas. 50-50. Berarti nggak semua bisa diterima? Nggak semua bisa diterima. Kalau semua bisa diterima kan kaya semua yang ke situ. Berarti intinya di Gunung Kawi ini memang fix untuk kekayaan atau buat pengelarisan, apa pemujaan kekayaan gitu yang? Kalau bisa dikatakan seperti itu, Pemuja kekayaan gitu. pemuja kekayaan. Itu biasanya yang dipakai itu kayak sosok goib apa itu? Apakah sejenis tuyul atau yang lainnya gitu? Menurut yang ini sepengetahuan aja yang. Iya, bermacam-macam Mas. Tinggal gimana ya yang ditemu itu. Ada teman saya yang ke sana juga itu ditemui malah sosok ular berbadan manusia. Itu itu Sosok ular berbadan manusia. berbadan manusia. Jadi atasnya manusia, bawahnya ular. Terus dibawa pulang atau maksudnya gimana? Ya enggak. Itu kita bersenggama di sana, berhubungan badan di sana. Gitu. Oh, berhubungan badan dengan ular itu tadi? Iya, Terus maksudnya setelah berhubungan badan terus kita langsung bisa kaya gitu maksudnya? Enggak? ya enggak ada proses sebenarnya. Kan di sana kan biasanya punya usaha apa gitu. Jadi setiap bulan tuh bertambah gitu. Itu untuk versi yang berhasil maksudnya. Maksudnya setiap bulan yang bertambah apa nih? Penghasilannya? Penghasilannya Semakin berkembang gitu. semakin berkembang gitu. Jadi gitu. Ini mungkin jadi mohon maaf buat teman-teman mungkin yang ingin ke Gunung Kawi, sekilas dijelaskan oleh yang tadi katanya itu yang berhasil itu 50-50 yang ya. 50-50. Belum tentu kalian kalau ke sana bisa berhasil dan belum tentu diarahkan ke juru kunci yang benar. Itu yang ini. Iya, sepengetahuan saya gitu. Karena di sana ternyata banyak sekali makelar atau calo yang mungkin memanfaatkan pengunjung buat mencari untung sendiri gitu. Mungkin saya garis bawahi kayak mungkin saya tangkap dari kata-kata yang mungkin kayak gitu yang. Iya. Itu kalau yang di atas sendiri itu pasirannya siapa yang kalau boleh tahu ini? Mohon maaf ya kalau kutu menyebutkan nama kayaknya mohon maaf. Oh iya. Jadi mungkin Tapi kalau kita niatnya ke situ pasti yang benar diarahkan ke sana. Untuk biar tahu aja sebenarnya kalau yang dibawa untuk religi sebenarnya. oh kayak wisata religi. Religi. Gitu. Mungkin yang pernah punya pengalaman di sana gimana gitu ya? Pengalaman yang bagaimana? Mungkin pengalaman apa, laku-laku apa, atau mungkin mengunjungi ketemu siapa gitu ya? Kalau saya pengalaman pribadi malah kita acaranya kan silaturahmi ke sana. Makanya sedikit banyak kita alurnya kan tahu gitu loh. Makanya saya berani ngomong, saya pernah ke sana sendiri. Intinya silaturahmi malah diarahkan ke pesugihan lah istilahnya gitu. Bentar, ini maksudnya silaturahmi itu silaturahmi sama siapa? Kalau bahasanya kita kan silaturahmi ke leluhur tuh. Oh gitu, maksudnya kayak jaroh kubur gitu. Ya itu makanya saya bilang berani ketemu sama makelar tadi bahasanya gitu. Berarti sempat ini sempat mungkin di Makelari. Iya sempat di Makelari. Padahal arahnya kita kan silaturahmi ke leluhur yang di sana. Nah terus pas di sana yang mungkin ada kejadian apa gitu? Nggak ada. Apa yang lihat di sekeliling mungkin orang-orang yang memuja itu bagaimana gitu maksudnya? Kalau waktu itu kan malam ya saya datangnya kan malam. Kita belum sempat komunikasi secara lanjut. Jurkunya udah lari, udah pergi tanpa pamit. Kenapa kok gitu? Itu asli juru kunci atau makelar maksudnya? Iya makanya pertanyaannya itu, gitu lah. Makanya berdasarkan pengalaman juga saya cerita. Oh gitu, berarti itu belum tentu itu juru kuncinya yang asli belum tentu berarti ini ya? Iya belum tentu. Makanya kayak kalau kita ke sana harus tahu benar-benar juru kuncinya yang asli itu siapa, gitu pesan saya gitu.
Jadi kan enak jalan, nggak habis banyak tapi langsung tujuan. Lah terus kalau di sana langsung cari juru kuncinya mungkin apa bisa ya? Kan kata-katanya itu terlalu banyak makelar gitu. Yuk kita kan ke sana kan nggak harus ketemu orang banyak dulu, jadi sharing-sharing dulu gitu. Oh mungkin dipilah-pilah. Iya, Ini benar. kalau punya saudara di sana, teman di sana, mending diajak konsultasi dulu, suruh nganter gitu kan, bisa langsung pas. Nah ini mungkin pertanyaan saya yang agak mendalam, itu kayak pesugihan Gunung Kawi itu menurut Eyang nih, ini ada tumbalnya nggak yang? Semua pesugihan lu ada tumbalnya, Mas. Oh ada tumbalnya. Mana ada yang gratis? Itu menurut Eyang tumbalnya apa yang? Apa keluarga atau diri kita sendiri gitu? Biasanya keluarga, Mas. Yang saya dengar itu biasanya keluarga. Berarti Eyang juga pernah dengar masalah tumbal ini ya? Pernah dengar sih, pernah dengar. Mungkin Eyang pernah pernah punya temen itu yang mungkin memuja di sana berhasil gitu nggak? Yang berhasil ada, yang gagal banyak, Mas. Berarti teman-teman yang ini yang berhasil ada, tapi yang gagal juga banyak. Yang gagal juga banyak. Nah ini saya ingin berbincang-bincang mengenai yang berhasil saja. Menurut yang ini, yang berhasil ini mungkin kekayaannya sebanyak apa ya? Contohnya gini, kita pertama kelontong lah, buka warung kelontong lah istilahnya. Terus setiap bulan tuh bertambah terus penghasilan gitu. Jadi setiap bulan ada peningkatan gitu. Tapi efeknya itu hampir setiap tahun kalau kita nggak kasih apa-apa itu keluarganya itu satu persatu hilang, Mas. Entah itu anaknya, entah banyak gitu. Bentar, ini maksudnya nggak dikasih apa-apa. Ini apakah selain tumbal berarti perlu kita ngasih sesuatu? Kalau bahasa pesugihan semua kan perjanjian toh, Mas. Ibaratnya kita utang ke bank kan ada jaminan, ada perjanjian. Janjian ini berarti tumbal itu atau yang lainnya gitu loh, maksud lo yang ini. Iya, kalau menurut cerita teman saya itu yang jelas itu keluarga, Mas, tumbalnya. Keluarga. Mungkin yang tahu nggak, setelah keluarga ini ditumbalkan itu arahnya kemana? Tahu nggak yang dibuat apa, maksudku gitu loh. Yang jelas ya bekerja di sana, Mas. Kayak mungkin nggak dijadikan budak gitu. Nah, ya jadikan budak di alam sana, jelas ya. Wah, jadi teman-teman, kalau kalian ingin mencari pesugihan dimanapun, kalau bisa dipikir terlebih dahulu. Karena apa? Menurut narasumber kita pada malam hari ini, itu tidak ada pesugihan itu yang gratis. Rata-rata itu ada perjanjian tertentu, bahkan meminta tumbal. Oleh karena itu, sebelum kalian nekat atau melangkah itu dipikir terlebih dahulu. Karena menurut saya kayak di Gunung Kawi ini temen yang ini ada yang jualan kelontong Kelontong ya bahasanya. itu saja kan, itu mungkin penghasilannya berapa sih untuk penghasilan kelontong, walaupun berkembang itu kan nggak sampai, mungkin sampai MM-an yang Ya nggak mungkin, kalau ratusan ya, kalau belum kayak ya. belum. Itu biasanya sampai berapa tahun? Bentar yang, jadi teman-teman bayangkan setiap tahun itu keluarga kita itu satu persatu diambil gitu, entah itu mungkin bisa orang tua gitu, bisa nggak yang? Bisa, teman keluarga saya. Berarti seperti orang tua, anak, mungkin suami atau istri. Ya mungkin beli yang bersangkutan sendiri ya. Bisa. Oh, bahkan kalau tidak memberikan tumbal tersebut, mungkin dirinya sendiri yang akan dijadikan tumbal gitu ini ya. Iya, dirinya sendiri. Oh gitu. Oh, mungkin ada yang lain yang menurut pengalaman yang ini selain itu yang, kalau untuk pengarisan itu mungkin ada, itu juga bisa apa enggak itu?
Kalau pengelarisan tergantung Mas, pakai yang mana pengelarisan, kan banyak versi juga. Itu mohon maaf, sebenarnya juru kuncinya ini mempunyai tempat sendiri-sendiri gitu apa enggak toh yang ini? Kalau juru kunci pasti ada kantornya di sana tuh Mas. Oh, ada kantornya. Sekarang ada kantornya. Kantor khusus juru kunci. Iya, gitu? makanya sekarang diperketat khusus Gunung Kawi, ketat sekali sekarang Mas. Jadi untuk menghilangkan itu yang makelar-makelar itu sebenarnya. Untuk saat ini malah lebih ketat untuk Gunung Kawi. Jadi ada ya kayak gitu untuk religi dan untuk pesugihan ini gak ada larangan di sana yang? Nggak ada, kalau religi memang tempatnya religi di sana. Enggak, kalau untuk pesugihan mungkin juru kunci atau mungkin nggak ngelarang dulu atau gimana gitu. Pasti semua dikasih tahu Mas, dikasih tahu, oh nanti arahnya ke sini, efeknya gini jeleknya gini, pasti dikasih tahu. Tugasnya juru kunci kan itu. Oh, sampai dikasih tahu efeknya, mungkin persyaratannya. Iya, dikasih tahu semua sebenarnya. Ya namanya juga manusia ya, kan ya, nggak berpikir jauh, kadang-kadang ya aja. Oh gitu. Itu persyaratannya menurut yang apa sih yang? Apakah semua sama atau beda-beda? Beda-beda, kayaknya beda-beda Mas, tergantung orangnya. Kalau mintanya tinggi kan persyaratnya ya lebih tinggi gitu ya. Itu rata-rata apa yang? Kalau ya kadang sapi, kadang kerbau, kadang ya ayam, kambing gitu. Oh, kayak disembelih di sana gitu. Iya. Kalau kita sudah mungkin melaksanakan persyaratan dengan beli sapi, kerbau, kambing, ayam itu tadi, apakah itu 100% bisa berhasil? Kalau saya bilang ya nggak bisa 100%, 50-50 Mas ya, tetap 50-50. Itu walaupun kita sudah membeli kayak kerbau, sapi, apa sama kambing masih 50-50. Masih 50-50. Kalau menurut saya masih 50-50. Nah, itu teman-teman. Bayangkan kita sudah beli kerbau, sudah beli kambing, itu masih 50-50. 50-50 maksudnya di sini juga bisa berhasil dan juga bisa tidak. Menurut yang ini berhasil dan tidaknya lebih ke arah mana yang ini berhasil dan tidaknya ini? Tergantung keyakinan Mas. Tergantung keyakinan. Keyakinan. Kalau kita yakin ya bisa berhasil, kalau ragu-ragu ya itu namanya juga ragu-ragu ya. Kadang sudah dikasih tahu syaratnya gini kan udah ragu-ragu pikiran kita. Oh gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa di anu lagi yang dikupas lagi ini yang selain itu mungkin. Kayaknya sementara cukup itu dulu deh. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan Eyang atau mungkin bisa berbincang-bincang dengan tim misteri kejawen, bisa langsung DM di nomor admin. Karena apa, ini kayak Eyang ini untuk buka semuanya ini masih ragu-ragu juga, masih apa itu, masih memikirkan efek-efek tertentu gitu. Nah gini yang sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang ini. Kalau pesan saya mending kerja yang halal aja lah seadanya, gak perlu yang mikir yang muluk-muluk sampai nekat. Bahasanya nyari pesugihan. Soalnya pesugihan itu ya itu tadi, nggak ada yang nggak ada tumbal. Pasti semua pesugihan ada tumbal. Itu menurut saya loh tapi ya. Gitu. Nah ini pesan yang ini sangat bagus sekali. Semua pesugihan ingat itu tidak ada yang gratis ini. Semuanya menggunakan tumbal. Jadi hati-hati bagi kalian yang ingin bermain-main dengan bangsa-bangsa lembut, jadi hati-hati. Kalau sudah perjanjian sudah diteken, berarti perjanjian itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi, mungkin gitu yang ya ini. Iya. Jadi perjanjian itu bisa dijalani atau sampai
sampai mati gitu. Jadi hati-hati. Bisa bagi kalian yang punya keinginan mencari pesugihan, kita dari tim Misteri Kejawen hanya bisa menyarankan kalau bisa dipikir-pikir dulu. Semoga apa yang disampaikan oleh yang ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menjadi motivasi. Lebih baik kita bekerja, yang penting halal untuk keluarga. Oke teman-teman, kita undur diri dulu, waktu kita sangat terbatas sekali. Kita undur diri dulu. Semoga apa yang disampaikan oleh yang ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.